sini, akan tetapi yang tidak sempat datang pun bisa menikmati ulang tahun Taman Mini dalam pengertian bahwa ini bagian dari promosi Taman Mini dan juga internalisasi values yang ingin dilakukan sesuai dengan visi misi Taman Mini. Dan saya itu saja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebuah kegiatan yang besar Bapak. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya bukan hanya dari stakeholder baik pemerintah maupun swasta yang akan menyajikan sebuah event ini, tapi justru kalau kami lihat bagaimana masyarakat itu terlibat di dalam event ini. Jadi kita mencoba untuk melibatkan masyarakat di dalam event ini. Nah, ini mungkin bisa sebagai pameran museum, itu banyak komunitas-komunitas yang mereka sangat antusias apabila ada event-event tentang museum. Nah, ini intinya adalah mungkin satu sektor itu. Banyak sektor yang lain. Bagaimana masyarakat terlibat dalam event, karena ini juga sampai 4 miliar dan sebagainya. Kalau tidak ada implikasinya terhadap masyarakat, sayang sekali di event ini. Satu. Lalu yang kedua, itu bagaimana ini bisa diketahui oleh masyarakat luas sejak dini. Ada event-event yang ketika pembukaan itu baru dilakukan konferensi pers. Alangkah bagusnya kalau sejak awal ini akan bisa dilakukan konferensi pers, sehingga informasi tentang ulang tahun Indonesia Mini yang indah tadi itu bisa sejak dini itu diketahui oleh masyarakat, sehingga nanti mempunyai implikasi. Mereka juga bersiap-siap apabila ada peluang untuk ikut serta di dalamnya, kira-kira demikian Pak. Nah, kita mencoba bahwa ini bukan hanya dari pemerintah atau swasta saja, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa terlibat di dalamnya, kira-kira demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dirut Taman Mini beserta Direktur, Komisaris, dan pengawas, panitia, dan para pimpinan junjungan yang terhormat. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu di tempat kerja ini. Tak lupa selawat dan salam kepada junjungan yang terhormat. Salam. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Pak, yang di sebelah kanan saya, Pak Muhammad Rodi, supaya Kepala Biro Ekonomi Pak. Sebelah beliau Pak Insinyur Haji Arifin, Kepala Dinas Diperintah Aceh. Sebelah beliau Pak Reza Palepi, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh. Sebelahnya lagi Bu Samsidar dari Biro Ekonomi, dan saya sebagai Kepala Kantor Umum Aceh Jakarta. Kami tadi sebelum kesini sudah laporkan Gubernur, Pak Gubernur dari Jakarta, beliau menyampaikan salam hormat saja Pak. Untuk Aceh yang diberikan kepada kami kepercayaan, alhamdulillah, alamin. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa Gubernur sendiri pun setelah mengeluarkan SK panitia Pak, yang saya kira langsung Gubernur, dan nanti akan diberikan kepada Bapak. Dan saya sudah lapor Gubernur, setelah selesai rapat di sini, nanti kita akan rapat di Banda Aceh, kita akan mengundang kabupaten kota dan setiap lain, dan manajemen Taman Mini untuk bersama-sama membahas tidak lanjut daripada rapat hari di Jakarta. Untuk yang ditugaskan kami seperti untuk Malam Puncak, insya Allah menjadi tanggung jawab kepada Dinas Kebudayaan, nanti beliau akan bicara langsung. Untuk baju batik itu langsung di bawah wewenangnya kepada Dinas Diperintah. Dan untuk pameran Expo nanti Pak Biro Ekonomi akan berkoordinasi untuk kabupaten kota dan untuk provinsi. Sementara untuk acara Tari Ratu Jaro, kami sudah memperjuangkan anggaran, memang minimal sekali anggarannya, tapi saya sudah kumpulkan para pelatih kemarin itu. Saya tanyakan dengan uang segini
teman-teman pelatih mampu nggak? Mereka bilang mereka nggak mikir honornya tapi tampilnya. Tetapi untuk 4.100 ada hal-hal yang kami mohon dukungan dari manajemen tahun ini, seperti sound system, security, karena yang 4.100 kita terlalu pengalaman kita habis lari ada alat musik kita yang hilang Pak. Jadi ini menyangkut dengan siswa, jangan nanti nggak enak mahasiswa. Jadi 4.100 ini terdiri pada siswa SMP, SMA dan perguruan tinggi Jabodetabek Pak. Dan kita harapkan malah ada dari UGM juga akan ikut tampil sama kita. Setelah itu masalah dokumentasi Pak, dokumentasi foto, video dan kamera drone itu kalau bisa supaya nanti menjadi sebuah dokumen pada kami, karena kan 33 tahun ke depan kami baru bisa cepat piala gitu. Jadi sebagai kenang-kenangan bagi kami. Setelah itu kami juga ingin bantuan tenaga medis Pak, karena ini menghadirkan 4.100 kan kita nggak tahu fisik anak-anak nari. Jadi kami mohon kalau nanti tarian yang itu api itu 4 sudut, kami mohon ke 4 sudut itu ada ambulan lengkap tenaga medis Pak. Yang kemarin itu kita ada yang pingsan, tenaga medis nggak ada, jadi paksa kita tangani sendiri. Jadi saya mohon bantuan dari manajemen kami ini, karena ini menyangkut anak-anak siswa Pak. Nanti jangan nanti image tak bagus pada orang tua siswa. Setelah itu kita juga mohon nanti bantuan piagam, karena ini pesertanya 4.100. Bagi siswa ini mereka nggak tanya honor Pak, piagamnya mana? Karena piagam ini bagi mereka adalah sebagai nilai plus untuk mereka di sekolah gitu. Kalau mereka SMP masuk SMA, mereka harus menunjukkan piagam apa mereka lakukan selama ini gitu. Dan selanjutnya kami mohon dan bantuan snack, air mineral, atau kalau memang bisa didukung untuk makan, karena kita ada gladi kotor, gladi bersih itu 1 hari. Jadi kita gladi kotor, gladi bersih 1 hari baru hari H gitu. Jadi kami mohon dari kami untuk Tarian Tujaro sementara itu saja Pak. Barangkali nanti dari Kepala Dinas Kebudayaan bisa menyampaikan masalah untuk Majalah Puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati para pimpinan Taman Mini dan peserta rapat yang kami muliakan. Pada prinsipnya Aceh ingin maksimal di acara Taman Mini Indonesia ini yang ke-41. Dan saat ini kami telah melakukan berbagai persiapan tadi disebutkan oleh Kepala Kantor Hukum Aceh. Khusus untuk malam puncak, rencananya kita akan menampilkan pementasan kolosal yang menceritakan tentang kisah Laksamana Malahayati. Namun demikian ini masih melakukan pematangan konsep dan akan kita finalkan. Untuk itu, selain itu kita juga memobilisasi rekan-rekan dari kabupaten kota. Di sana ada 23 kabupaten kota di Aceh, Pak, yang juga akan ikut serta pada berbagai kegiatan di Taman ini, baik berupa menyumbang tim kesenian. Jadi kami butuh juga slot untuk waktu untuk tampil. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan akan turut serta pada expo dan festival kuliner yang diselenggarakan oleh Taman ini. Nah, untuk memperlancar seluruh kegiatan ini yang begitu banyak, kami butuh masing-masingnya ada PIC-nya, Pak. Jadi komunikasi kita akan lancar, yang nantinya akan terus berkomunikasi secara teknis, karena banyak sekali hal-hal teknis yang lebih lanjut ini yang memang ada kendala jarak, waktu sudah semakin dekat. Jadi mulai besok kita akan terus lebih bicara lebih detail, lebih teknis. Jadi butuh PIC dari masing-masing bidang. Lain hal, saya pikir masalah pakaian batik sudah sampaikan. Mungkin nanti desain yang perlu kita finalkan kembali. Kami sangat hargai tadi sudah ada desain awalnya.
tapi mungkin akan ada komunikasi lebih lanjut termasuk pada Bapak Gubernur dan Ketua Dekranasda Aceh. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak, kita pindah kiri. Gunani no sesepuh ini wejangan bukan wejangan. Saya itu sebetulnya sudah sering bicara dengan Pak Tanto, jadi terlalu berlebihan. Tapi saya ingin sampaikan saja karena saya dipaksa memberikan ulang-ulang saja sedikit. Bagaimanapun juga kita itu adalah berada di sini adalah untuk meneruskan perjalanan sejarah daripada bangsa. Dan kita punya harapan di masa depan. Apa yang kita tanamkan sebagai akar-akar sejarah budaya bangsa itu masih bisa diteruskan. Berarti ada dua hal yang menjadi moto kita. Kalau di sini saya lihat motonya nggak ada. Moto adalah lebih banyak berfungsi apa yang menjadi pendirian kita berdirinya taman ini. Bapak Ketua sudah menyampaikan semuanya. Tapi apa yang sudah dipesankan oleh pendiri yang namanya Bapak Presiden yang kedua itu adalah merupakan suatu tuntunan kita. Dan senantiasa kita kupas setiap acara itu moto-moto apa yang kita tanamkan bagi kewajiban dan selalu diingat oleh kita semuanya. Terus kedua, kita bagaimanapun juga, apalagi sekarang saya sudah hampir 88, kurang sebulan. Ulang tahunnya hampir sama dengan taman ini. Tapi sudah hampir tapi saya masih giat mengerjakan meskipun jalannya barang itu sudah biar buyur kan. Tapi otak saya masih jalan terus. Terima kasih atas tepuk tangan. Bukan kalau ular-ular nggak usah ditepuk tangan. Begini, jadi saya kira itu kita melihat sejarahnya bagaimana kita tetap pertahankan, karena yang bisa tangan itu adalah yang mereka mengikuti para pendiri itu. Sekarang tinggal berapa orang. Nah inilah yang harus ditanamkan. Kemudian untuk masa depan, we have to remember, kita masih ingat anak-anak kita. Jadi dalam rangka proses regenerasi ya, bagaimana konsep daripada setiap peringatan setiap tahun itu. Jadi setiap tahun umurnya makin panjang, tapi setiap tahun harus kita mikir regenerasi kita diberi apa. Saya kira sudah kami sampaikan pada saat presentasi saya berapa 1 bulan yang lampau itu dengan Pak Tanto ada. Jadi itu supaya itu juga dipikirkan bahwa itu merupakan juga tema daripada anak-anak kita. Katakanlah ada membuat satu forum di mana mereka menilai masalah taman ini. Tapi harus dikendalikan, kalau tidak dikendalikan anak-anak bisa ngomongnya ngawur. Ya banyak sekali di sini bapak-bapak yang bisa bimbing gitu. Tapi saya kira dari regulasi itu perlu dipikirkan, meskipun sudah memberikan fasilitas banyak sekali. Tapi mereka juga justru the young generation itu pikirannya lebih modern. Dan mungkin di dalam penampilan taman mini tiap tahun
ada perubahan dan ada perkembangan. Hanya itu saja saran kami. Terima kasih. Jadi tambahan Bapak Udil masih mudah-mudahan bulan ini dulu nggak mau 88 ini terakhir Menteri Sosial dan jadi budayawan dan di politik sudah agak berkelana kemana-mana apapun di sosial semua, dan sekarang sebagai tokoh yang ingin mengembangkan, melestarikan khususnya di bidang wayang orang. Jadi walaupun sudah sepuh, kalau bicara itu kalau memberi ceramah kita kalah. Aku mau surat dan silakan yang kiri. Ini Pak Sigit menambahkan. Jadi terus Pak Jonas, Pak. Terus yang belakang silakan yang akan menambah masukan, aja mengkritisi. Ini masih rencana awal, mudah-mudahan. Silakan Berti. Terima kasih Bapak Dirut, Bapak-Bapak dan Ibu yang kami sangat hormati. Mungkin sedikit saja Bapak tadi ada dari penyampaian di jadwal, karena mungkin ini juga menjadi catatan dari Bapak-Bapak dan Ibu, terutama khususnya dari daerah. Tadi ada beberapa hal yang memang perlu dirawat Bapak, menyangkut jadwal untuk parade busana. Kalau tadi tercantum masih 22 dan 23, barangkali sekaligus menjadi satu ralat, karena memang ini dalam perencanaan yang lalu di akhir tahun memang kami sudah sampaikan tanggal 23 pelaksanaannya. Namun karena memang ada hal yang sangat teknis, sehingga memang kami sudah sampaikan juga bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 22 khusus untuk parade busana. Ya, jadi mungkin kami tambahkan tadi Bapak sebagai informasi bahwa pada ulang tahun Taman Mini ke-41, tadi di samping memang begitu luasnya, begitu besarnya partisipasi dari daerah yang memang nanti akan berpartisipasi, bahwa secara rutin ini kami memang menyelenggarakan, Taman Mini menyelenggarakan event tingkatnya adalah nasional, yang diikuti adalah duta-duta dari provinsi yang terpilih, adalah diantaranya adalah Pawai Budaya Nusantara. Tadi adalah satu ajang di mana mereka akan menggelar kreativitas berupa pawai, arak-arakan yang nanti akan diberikan memang penghargaan secara khusus, di mana akan ditetapkan yang terbaik dari sisi atraktif dan mungkin nilai-nilai budayanya. Dan berikutnya juga ajang kreativitas adalah parade busana daerah, di mana ini sudah tahun ke-8 kita selenggarakan, Taman Mini selenggarakan, adalah merupakan ajang di mana mengarah pada juga industri kreatif nanti, karena ada dua hal yang disampaikan, adalah nanti adanya kompetisi desain dari karya busana, di mana tetap mengacu pada tradisi daerah masing-masing dengan materi dasar yang original dan materi daur ulang. Jadi ada dua kategori, dan itu juga merupakan event yang tadi turut mendorong untuk potensi daerah. Dan kami menyambut baik berikutnya adalah tadi yang disampaikan Bapak Bardi, bahwa memang Bapak Alisa juga kaitannya juga nanti memang harus segera hal-hal yang teknis Bapak, karena terkait konsep dan visual pada penyajian, terutama dari teman-teman daerah yang nanti akan tampil di taman itu, sangat membutuhkan informasi dan kepastian maupun kondisi yang pasti real mengawal penyiapannya, persiapannya dari daerah. Jadi memang teknis, kami budaya siap, dan mungkin teman-teman yang lain yang memang berada di tim akan sangat mendukung tersebut. Itu saja Bapak sebagai informasi tambahan. Terima kasih. Ini menyampaikan kabar bahwa semua acara pekan itu nuansanya kepada budaya daerah semua. Tadi kan kalau kita di dalam
acara pekan itu ada gelar kita Nadia Nusantara sudah kayak gitu. Terus ada juga para busana daerah yang juga itu sangat itu nasional itu. Juga ada Expo Nusantara termasuk pamerannya, termasuk ada sumber-sumber alam dan daerah itu juga. Ada pameran flora dan fauna, ada gelar citra budaya tradisi, ada. Jadi kita betul-betul mengangkat apa budaya bangsa kita dari ada pawai budaya Nusantara, ada aneka lomba dan festival, ada hiburan masyarakat yang sifatnya menghibur tapi tidak pertunjukan. Terus ada pergerakan wayang, apa itu sudah tetap. Jadi ini kalau kita amati memang betul-betul ulang tahun itu isinya ya budaya. Artinya sebagian besar adalah pelestarian dan pengembangan budaya. Jadi seremonialnya itu ada tapi itu tidak monopoli dari kegiatan. Monggo silakan. Selanjutnya monggo, yang belakang monggo silakan. Nah kalau tidak dari direksi ada tambahan. Oh monggo, ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mungkin kalau dari saya, mungkin sekedar ingin menambahkan saja. Oh maaf, saya dari Anjungan Papua Barat, Pak. Iya. Tadi dijelaskan sama Ketua Panitia tentang administrasi dan sebagainya, dan sudah ada penyampaian beberapa tambahan juga dari Bapak-Bapak sekalian. Cuma mungkin yang saya belum dengar dari tadi adalah publikasi. Artinya bahwa dengan acara yang begitu bagus, dengan mengeluarkan dana yang juga tidak sedikit, tentunya seperti tadi ada disampaikan bahwa ada sesuatu yang ingin kita tunjukkan, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan gitu. Nah artinya lewat message